Halo co-friends, jadi di sini ada kapasitor. Jadi kapasitor itu contohnya kalau di kehidupan sehari-hari yaitu adalah batu baterai. Nah, kapasitor itu dia bisa nyimpan muatan atau energi dengan mengikuti persamaan, yaitu Q-nya memenuhi persamaan hasil kali kapasitas kapasitor dengan beda potensial. Kemudian besarnya energi atau tenaga potensialnya itu memenuhi setengah dikali besarnya kapasitas kapasitor dikalikan dengan besarnya beda potensial kuadrat gitu. Nah, di soal ini jadi mula-mula kita punya kapasitor nih. Tegangan di ujung-ujungnya adalah V volt. Kemudian pada kondisi kedua tegangannya diubah menjadi 2 V volt. Terus apa sih yang terjadi pada tenaga potensial atau energi yang dihasilkan oleh si kapasitor tersebut gitu. Nah, di sini diketahui muatan awalnya yaitu Q1 itu sama dengan Q kolom. Kemudian besarnya kapasitas kapasitor atau C1 itu C farad. Kemudian besar beda potensial pertama atau V1 itu V volt. Dan besar tenaga potensial atau W1 itu sebesar W joule. Kemudian kalau beda potensialnya berubah jadi 2 V volt, maka berapa tenaga potensial yang kedua pada kondisi kedua gitu. Sekarang kita tinjau dari kondisi yang pertama, yaitu W1 itu sama dengan setengah dikali C1 dikali V1 kuadrat. Nah, C1 nilainya adalah C farad dan V1 nilainya V volt. Jadi di sini setengah dikali C dikali V kuadrat itu sama dengan W gitu. Kita simpan dulu, kemudian kita tinjau untuk tenaga potensial pada kondisi yang kedua, yaitu W2 sama dengan setengah dikali C2 dikali V2 kuadrat. Nah, di sini C2 itu nggak berubah, yang berubah cuma beda potensialnya, yaitu jadi setengah dikali C dikalikan dengan 2V dikuadratkan, yaitu sama dengan setengah dikali C dikali 4V kuadrat. Kalau kita ubah posisinya yaitu menjadi 4 dikali setengah C V kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan bahwa setengah C V kuadrat itu sama dengan W. Jadi, nilai W2 atau tenaga potensial pada kondisi yang kedua yaitu 4 kalinya W atau 4 kalinya tenaga potensial pada kondisi yang pertama dengan satuan joule. Jadi jawabannya D. Sampai jumpa di soal berikutnya.